Sahabat Kompas.com, Indonesia mengalami lonjakan drastis kasus COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir. Pemerintah melaporkan penambahan 16.021 kasus baru COVID-19 per 1 Februari 2022. Hingga saat ini, terdapat 4.469.391 total kasus COVID-19 sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Meski angka kasus COVID-19 semakin tinggi, pembelajaran tatap muka terbatas masih tetap dilakukan. Di sisi lain, sejumlah pihak juga sudah mendorong pemerintah untuk menghentikan PTM sementara. Pemprov DKI Jakarta mencatat ada 90 sekolah yang ditutup akibat ditemukannya kasus COVID-19. Tak hanya itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan juga mengumumkan pengurangan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 5 hari. Sebelumnya, masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri adalah 7 hari. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi kenaikan kasus COVID-19. Oleh karena itu, Nadia belum bisa memastikan apakah saat ini Indonesia telah memasuki gelombang ketiga pandemi COVID-19 atau belum. Namun Nadia mengatakan, potensi gelombang ketiga bisa saja terjadi jika melihat peningkatan kasus COVID-19 saat ini. Nadia mengatakan, ke depan kasus harian COVID-19 juga berpotensi terus mengalami kenaikan hingga mencapai puncaknya. Nadia menyebut puncak kasus harian COVID-19 berpotensi bisa 3 hingga 4 kali lebih besar dari puncak kasus harian saat penularan varian Delta. Nadia pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih mewaspadai penularan dari transmisi lokal. Sebab saat ini penularan varian Omikron jumlahnya relatif lebih sedikit. Menurut Nadia, kenaikan angka kasus dalam beberapa minggu terakhir telah diantisipasi oleh Kemenkes. Hal ini dilakukan dengan menyiapkan kapasitas tempat tidur perawatan COVID-19. Nadia menyebut, secara nasional, total ketersediaan BOR saat ini berjumlah 78.825 yang dapat ditingkatkan sampai kapasitas maksimal 156.847 tempat tidur. Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan 4 poin untuk menangani lonjakan kasus COVID-19 yang masih terjadi. Pertama, Jokowi meminta jajarannya untuk menggunakan pendekatan penanganan yang berbeda terkait kenaikan kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Kedua, Jokowi meminta jajarannya untuk melakukan pencegahan transmisi lokal, terutama di 6 provinsi yang mendominasi kasus aktif. Ketiga, Presiden mengingatkan pentingnya disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina dari luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku. Terakhir, Presiden meminta jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di seluruh tanah air.